Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'd. Ibu Husnul yang saya hormati dan seluruh pimpinan di CEPP ya. Dan juga para Sivitas Akademika di UI. Pertama-tama saya ingin mengucapkan belasungkawa dulu, ikut berduka atas musibah yang menimpa kebakaran ya di gedung FISIP pada pagi ini. Dan memang yang paling menyedihkan karena mungkin banyak buku dan data yang hilang ya, terbakar itu. Saya ikut berduka atas kejadian ini. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada CEPP yang telah mengadakan acara ini, yang rencananya dulu November ya, tapi kita pending ke Januari ini. Dan saya mohon maaf karena sebagian pimpinan PKS yang seharusnya hadir di sini ini masih di dapil karena DPR-nya masih reses dan biasanya baru akan kembali pekan depan, kecuali yang dapilnya dekat-dekat seperti Pak Mardani ini. Dan memang sangat banyak sekali pimpinan PKS sekarang ini yang backgroundnya dari UI, pendidikannya dari UI, memang sangat banyak sekali, seperti Pak Fahri Hamzah, Pak Zulkifli Mansyah, ini Pak Mardani, Ketua DPW DKI juga ini Pak Slamet Nurdin, Muzamil. Kalau saya ini mahasiswa yang dari kumpulannya terbuang. Bu Sita ya jelas. Ini wakil sekjen dulu. Kalau saya Bu Husnul pernah di UI dulu, muridnya Ibu Sri Mulyani di MPKP. Tapi tidak selesai karena malam ujian pada semester pertama tahun 98, saya angkatan pertama dari MPKP, Bu. Pada malam ujian semester pertama itu kita sedang menyelesaikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai yang harus segera dideklar dan dilaporkan ke Departemen Kehakiman. Dan saya bertanggung jawab untuk menyusun itu, sehingga sejak itu tidak hadir di ujian dan tidak pernah nongol lagi di UI setelah itu. Itu sebabnya gelar saya sampai sekarang cuma LC aja. Saya mengajar juga dulu di extension di program ekonomi 3 tahun dari tahun 96 sampai 98, terus kuliah tapi tidak selesai itu tadi ya. Saya ingin menyampaikan persoalan yang ketiga ini, masalah platform yang dibuat oleh PKS ini adalah produk periode yang lalu di PKS yang disahkan oleh Majelis Syuro sebagai dokumen resmi partai gitu ya. Ini selesainya kalau nggak salah sekitar tahun 2008 ya. 2008 ini kita selesaikan. Dan umumnya ditulis oleh para pimpinan PKS pada waktu itu yang pernah mendapatkan pendidikan juga di Lemhanas. Karena itu kalau Anda melihat pola pikirnya, strukturnya, sistematikanya itu mengikuti pola yang umumnya dipakai di Lemhanas ya, gitu ya. Tapi pada kesempatan ini saya juga tidak ingin menjelaskan ulang isi buku itu, juga tidak ingin menjelaskan ide yang sekarang ini sedang saya kembangkan tentang gelombang ketiga Indonesia yang sudah saya tulis beberapa kali di media, di Jakarta Post, di Kompas, dan juga di Koran Sindo ya. Dan insya Allah bukunya juga ini sudah final, sekarang akan menuju ke percetakan, mudah-mudahan akhir Januari sudah terbit gitu ya. Tapi saya ingin memberikan latar belakang, kira-kira di antara buku ini, platform ini, dan juga di buku yang akan saya tulis itu tidak akan jauh berbeda dari segi ruhnya. Dan karena itu saya ingin menjelaskan akar dari idenya ini.
Dan akar dari idenya ini pada dasarnya adalah sebuah cerita. Cerita tentang ketegangan segitiga yang kita alami semuanya, terutama kami sebagai Muslim, yaitu ketegangan antara Islam, modernitas, dan keindonesiaan. Mungkin ada bagusnya saya mengambil background saya pribadi sebagai contoh kecil ya, yang saya ceritakan juga kemarin di PP Muhammadiyah. Saya tumbuh di pesantren selama 6 tahun. Sejak umur 11 sampai umur 17-18 tahun. Dan di pesantren itu, pesantren ini jauh dari kota. Saya dulu pernah tanya gurunya, kenapa pesantrennya jauh dari kota dan kenapa mesti pesantren selalu menghindar dari kota gitu loh. Kata gurunya, saya tidak tahu ini bercanda atau tidak, tapi kira-kira kita merasakan itu. Anggap saja kota itu neraka dan kita sedang menjauhi neraka gitu loh. Jadi ada semacam semangat pelarian sosial yang tumbuh di kalangan orang-orang pesantren sebagai bentuk perlawanan terhadap kira-kira modernitas yang kita anggap tidak sesuai dengan agama itu. Itu idenya itu. Sehingga misalnya ada beberapa aturan di pesantren saya dulu itu yang kalau saya ingat sekarang kadang-kadang saya juga ketawa gitu. Misalnya kita dilarang pakai celana jeans di pesantren dulu ya. Saya tanya gurunya, kenapa dilarang pakai celana jeans? Kata gurunya, ini ini terlalu mahal. Tapi kalau Anda pakai pakaian kain yang lebih mahal dari jeans, itu boleh. Saya kira itu karena simbol ya. Jeans ini celana anak-anak gaul dan kita orang pesantren sebaiknya tidak memakai itu. Pesantren saya ini pesantren Muhammadiyah. Waktu saya SD, saya sekolah juga di sekolah NU. Kampung saya seluruhnya kampung NU. Waktu Muhammadiyah ingin memasukkan bikin pesantren di kampung saya itu, kita ikut menolak dan menghadang orang-orang yang ingin belajar di sekolah itu. Alasannya karena di sekolah Muhammadiyah itu orang pakai celana panjang, sementara kami yang di madrasah itu pakai sarung. Jadi saya pikir-pikir ini ada ketegangan diam-diam yang kita rasakan antara Islam dan modernitas itu tadi. Tapi di pesantren kita belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan biasanya kalau ada penerimaan murid baru, itu selalu ada acara baca puisi di depan murid baru dan orang tua murid. Baca puisi dalam 3 bahasa, Arab, Inggris, dan Indonesia. Dan saya selalu yang disuruh baca puisi itu. Nah, saya tanya gurunya, kenapa kita mesti belajar bahasa Arab? Kata gurunya, ini karena bahasa Arab ini sesuai dengan hadis, itu adalah ahibbul arab li salas. Cintailah kearaban itu karena 3, li'anni arabi, karena saya orang Arab kata Nabi, wal Qur'anu arabi, dan Quran itu bahasa Arab, wal lughatu ahlil jannati arabi, dan bahasa penduduk surga itu bahasa Arab. Tapi kenapa kita mesti belajar bahasa Inggris? Supaya Anda bisa bergaul dengan orang-orang modern. Jadi saya kira cerita-cerita ini bisa dan saya kira ini cerita umum ya. Ketika terjadi urbanisasi di Indonesia, kita yang datang dari kampung mulai tinggal di kota juga merasakan ketegangan seperti ini. Cuma biasanya kita menyebutnya ketegangan antara Islam dan modernitas atau antara tradisi dan modernitas. Pada tahun 85 Muhammadiyah itu ketika pemerintah memberlakukan asas tunggal Pancasila, Muhammadiyah itu akan mengambil satu keputusan apakah menerima asas tunggal atau tidak. Salah seorang kiai besar di Sulawesi Selatan, pimpinan Muhammadiyah itu berdoa begini, ya Allah, nanti kalau Muhammadiyah benar-benar menerima asas tunggal Pancasila, tolong matikan saya sebelum peristiwa itu terjadi. Dan kiai itu benar-benar meninggal sebelumnya. Dari situ saya mulai merasakan bahwa kita ini benar-benar merasakan ketegangan yang lain, bukan hanya antara Islam dan modernitas, tapi antara Islam dan negara, antara Islam dan keindonesiaan. Inilah yang saya maksud ketegangan segitiga antara Islam, modernitas, dan
keindonesiaan ini. Ini seperti tiga hal yang tidak bisa kita integrasikan menjadi satu kesatuan, seakan-akan ini barang tidak bisa bertemu. Waktu saya menjadi Sekjen PKS sejak tahun 98, saya juga terkejut karena di tingkat politik praktis kita benar-benar mewarisi apa yang kita sebut dengan politik aliran. Dan biasanya hasil pemilu memang menggambarkan itu sejak tahun 99 itu ya. Sehingga kira-kira peta ini akan mengatakan begini, orang di Indonesia ini itu cuma dibagi dua, nasionalis sama Islam. 2/3 voters itu adalah milik nasionalis, sepertiganya adalah milik Islam. Dari sepertiga Islam ini 2/3-nya adalah Islam tradisional, sepertiganya adalah Islam modernis. Dan dari sepertiga Islam yang modernis ini, Partai Keadilan waktu itu yang paling kecil jatahnya itu. Jadi saya suka mengatakan jatah kami ini sepertiga dari sepertiga dari sepertiga. Jadi kalau saya tanya, kira-kira kalau saya ingin memimpin Indonesia suatu waktu, PKS ingin memimpin Indonesia suatu waktu, rutenya seperti apa? Apakah kita mesti melalui rute ini? Saya pikir inilah semua yang kita warisi, bagian dari sisa ketegangan yang kita warisi. Dan di dalam teori saya tentang gelombang ketiga, ini adalah warisan dari gelombang pertama dan kedua yang tidak selesai, yaitu warisan ketegangan antara Islam, modernitas dan dan keindonesiaan. Nah, hasil pemilu tahun 99 itu benar-benar menggambarkan ide ini, peta ini. Gabungan suara Golkar dan PDIP pada waktu itu 59%. Total partai Islam dari P3, PKB, PAN, PBB dan PK waktu itu totalnya sekitar 35% kalau digabung. Sehingga ini menggambarkan, peta ini benar-benar menggambarkan. Dan gabungan suara P3 dan PKB itu adalah 2/3 dari sepertiga suara Islam. Itu sebabnya saya pikir warisan dari ketegangan segitiga ini harus segera kita lalui, karena menurut saya ini sangat tidak produktif bagi kepentingan bangsa kita ke depan. Beberapa tahun setelah pemilu pertama, pemilu kedua, dan setelah kita masuk ke pemilu ketiga, saya mulai melihat ada perkembangan baru yang kita tidak sadari. Perkembangan ini yang saya sebut sebagai gejala dari gelombang ketiga, yaitu perubahan pada komposisi demografi, di mana muncul generasi baru di Indonesia yang tidak punya hubungan emosional sama sekali dengan semua ketegangan yang kita alami di gelombang kedua itu tadi. Mereka ini adalah generasi yang saya sebut sebagai generasi native democracy, lahir terutama setelah tahun 90-an dan benar-benar tidak mengenal satu sistem politik kecuali hanya demokrasi. Dan orang-orang ini tidak memandang agama itu sebagai ideologi, tapi terutama sebagai identitas. Jadi kalau sekarang misalnya ada isu poluan mau pakai jilbab, itu bukan lagi isu ideologi seperti itu akan kita persepsi pada era Orde Baru, tetapi sekarang kita menganggapnya itu adalah isu identitas, dan karena itu hubungannya ke human right, hubungannya ke hak asasi. Nah, perubahan yang penting ini dalam komposisi demografi kita menurut saya menciptakan satu peta sosial baru. Satu peta sosial baru yang sama sekali berbeda dengan warisan ketegangan yang pernah ada yang sudah kita warisi sebelumnya. Nah, karena itu atas dasar fakta-fakta sosial baru inilah saya mulai membuat satu konstruksi sejarah Indonesia. Dan saya bagi ke dalam 3 gelombang. Gelombang pertama adalah saya sebut gelombang menjadi Indonesia yang berlangsung dari abad ke-17, 18, 19 sampai pertengahan abad 20 ketika kita memproklamasikan kemerdekaan. Dan gelombang kedua saya sebut sebagai gelombang menjadi negara bangsa modern. Saya menyebutkan kata modern di dalam kata negara bangsa karena konsep nation state ini adalah bagian dari produk modernitas. Ini berlangsung sejak era Orde Lama, Orde Baru hingga era reformasi sekarang. Ciri utama dari proses dari gelombang pertama itu adalah, ciri utamanya adalah
terjadinya transformasi pada basis struktur sosial dan politik kita. Basis dari struktur politik kita adalah kerajaan, basis dari struktur sosial kita adalah etnis. Sepanjang era imperialisme lebih dari 3 abad itu, kita sampai pada kesimpulan yang sama bahwa struktur sosial dan politik yang ada di kawasan ini tidak mampu mempertahankan eksistensinya melawan penjajahan yang datang dari Eropa. Dan karena itu, orang-orang yang ada di kawasan ini sepakat untuk mencari satu modus eksistensi baru. Modus eksistensi baru ini membuat mereka sampai pada kesimpulan bahwa jika mereka melawan imperialisme itu secara sendiri-sendiri, baik kerajaan-kerajaan yang ada maupun etnis-etnis yang ada, maka mereka tidak akan kuat melawan penjajahan itu. Sehingga mereka harus mencari satu modus eksistensi baru, dan caranya adalah melebur seluruh etnis ini dalam satu ikatan sosial yang lebih besar yang namanya bangsa, dan melebur semua kerajaan ini dalam satu ikatan politik yang namanya republik. Jadi format politik kita berubah, format sosial kita juga berubah. Itu yang saya sebut dengan proses menjadi Indonesia itu. Dan ada satu tradisi berpikir yang berkembang sejak itu, saya kira, dengan kita memproklamasikan, mendeklarasikan mendeklarasikan Sumpah Pemuda, itu kita mendeklarasikan lahirnya Indonesia, dan dengan proklamasi kita mendeklarasikan lahirnya negara Indonesia itu tadi. Nah, Soekarno yang merumuskan Pancasila sejak awal itu berpikir begini, bahwa jika kita ingin menyatu, kita membutuhkan satu platform, di mana platform ini diambil dari seluruh kebaikan yang ada pada seluruh tradisi, ideologi, agama, dan nilai-nilai yang ada pada Indonesia itu. Jadi apa yang dibangun oleh Soekarno pada dasarnya adalah satu tradisi baru dalam berpikir yang saya sebut dengan tradisi collective mind. Dan tradisi inilah yang turun dalam budaya kita, dalam apa yang kita sebut dengan gotong royong atau solidaritas. Karena kita ini menyatu disebabkan oleh penderitaan yang lama. Ada rasa senasib sepenanggungan yang membuat kita menyatu. Jadi karena itu semua simbol-simbol collective mind ini, misalnya di tataran ideologi negara, itu ada Pancasila yang menggabungkan semua kebaikan ideologi yang ada di negeri kita ini. Agama, humanisme, nasionalisme, demokrasi, dan juga sosialisme. Itu digabung semuanya oleh Soekarno dalam satu platform bersama. Nah, begitu juga turunan budayanya dalam bentuk dalam bentuk solidaritas dan gotong royong itu tadi gitu ya. Nah, pada gelombang kedua setelah kita merdeka, pergulatan kita sebagai bangsa adalah pergulatan mencari satu sistem politik ekonomi yang kompatibel dengan struktur sosial dan budaya kita sebagai bangsa. Saya kira hampir semua perdebatan yang terjadi sepanjang proklamasi sampai sekarang ini adalah perdebatan di sekitar yang satu perkara besar yang kita sebut dengan state building process. Proses membangun negara di mana kita membutuhkan sebuah sistem. Sistem inilah yang kita perdebatkan sepanjang proses yang panjang itu tadi. Karena itu misalnya tema-tema yang kita perdebatkan ada tema tentang relasi agama dan negara. Dan saya kira ini yang saya sebutkan tadi bagian dari ketegangan itu tadi. Dialektika, demokrasi dan pembangunan. Hubungan pusat dan daerah. Kemitraan segitiga antara negara, pasar, dan civil society. Ini semua adalah tema-tema perdebatan besar sepanjang era itu. Tetapi yang membuat perdebatan ini panjang adalah karena kita bergerak dari satu pusat yang menjadi pusat perhatian kita yang membedakan satu era dengan era yang lainnya. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa kira-kira pada era Soekarno itu, era Orde Lama, pusat perhatian kita sebagai bangsa adalah politik, dan pusat perhatian kita beralih ke ekonomi pada era Orde Baru, dan beralih ke society pada era reformasi.
Itu sebabnya produk-produk pada setiap era ini mewakili pusat perhatian itu tadi. Saya kira kalau kita ingin bertanya, apa yang paling banyak bisa kita warisi dari Orde Lama, itu adalah konstitusi. Dan apa yang paling bisa kita warisi dari Orde Baru, itu adalah penguatan lembaga negara. Dan apa yang paling bisa kita warisi dari reformasi sekarang ini setelah 15 tahun, saya bisa mengatakannya adalah penguatan civil society. Dan pada penguatan civil society ini, aktor utama dari semua perubahan sosial kita yang pertama adalah kampus. Dan bolehlah kita catat peranan UI di sini yang paling penting gitu ya. Yang kedua itu adalah media. Yang ketiga adalah ormas, LSM, dan yang keempat adalah partai politik. Empat ini adalah aktor-aktor utama perubahan sosial atau peranata civil society yang mempunyai peranan sangat penting selama era reformasi ini. Nah, karena itu kalau kita melihat pergerakan dari politik, dan kalau kita membandingkan misalnya doktrin Trisakti Soekarno dan doktrin trilogi pembangunannya Soeharto, ini adalah pergerakan dari politik ke ke ekonomi. Dan dulu ini pergerakannya karena shiftingnya melalui satu peristiwa berdarah, maka dia muncul seperti sebuah tesis dan antitesis. Dan karena shifting dari Orde Baru ke reformasi juga relatifly berdarah walaupun tidak sedahsyat pada tahun 65, kita juga bisa mengatakan bahwa kemudian reformasi ini menjadi sintesa dari tesis dan antitesa yang ada pada era Orde Baru dan era Orde Lama itu loh. Nah, karena itu kalau Anda melihat di pembukaan di cover buku platform ini, Anda melihat ini adalah upaya mencari di era reformasi ini adalah titik keseimbangan baru, new equilibrium, antara tiga sektor yang selama ini tidak pernah bertemu dengan baik: negara, pasar, dan civil society. Jadi saya kira platform ini kira-kira pada dasarnya mengkonfirmasi ide-ide besar yang berkembang di dunia saat ini tentang pola kemitraan atau partnership antara tiga komponen yang ada di dalam masyarakat itu sebagai aktor utama yang mengelola kehidupan kolektif kita sebagai bangsa dan negara. Hanya saja begitu kita masuk ke era reformasi dan bergerak ke society ini, muncul satu fakta-fakta baru. Fakta-fakta ini terjadi di luar kontrol negara, yaitu munculnya generasi baru yang terjadi dalam satu momentum pada tiga ledakan sekaligus. Yang pertama saya sebut ledakan demokrasi, yang kedua ledakan demografi, dan yang ketiga adalah globalisasi. Jadi muncul generasi baru bersamaan lahirnya dengan era demokratisasi dan juga pada waktu yang sama era globalisasi itu tadi. Fakta inilah yang merubah peta lanskap sosial kita semuanya. Dan saya kira semua ketegangan yang saya sebutkan tadi itu adalah ketegangan yang kita warisi dari gelombang kedua. Itu sebabnya saya menyebut bahwa pemilu tahun 2014 yang akan datang itu menjadi penting, bukan karena akan terjadi shifting of power, tetapi yang lebih penting karena akan terjadi shifting of history. Kita akan masuk ke era gelombang ketiga dengan ciri-ciri sosial yang sama sekali baru. Jika saya harus mengambil satu kesimpulan dari dari semua era ini dan kemana Indonesia harus mengarah pada era gelombang ketiganya itu tadi, saya kira-kira ingin menyimpulkannya dalam satu frasa yang pendek. Kita mesti mempersepsi ulang Indonesia dari sekedar sebuah political entity menjadi civilization entity. Cara kita memandang negara mesti kita rubah. Negara harus mulai kita perankan sebagai tools of civilization, dan bukan sekedar adalah alat untuk menciptakan social order seperti yang selama ini kita baca. Saya mempunyai satu pertanyaan yang sejak lama itu. Mengapa kita mesti belajar bahasa Inggris di Indonesia? Padahal jarak kita dengan bangsa Inggris itu terlalu jauh. Karena kita semua sepakat bahwa bahasa Inggris adalah bahasa dunia. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ceritanya bahasa Inggris bisa menjadi bahasa dunia? Padahal jumlah orang Inggris terlalu sedikit, wilayah teritorinya jauh lebih kecil dari Indonesia. Tapi kita bangsa besar ini mempelajari bahasa dari bangsa yang kecil itu tadi. Bagaimana pula ceritanya kita belajar bahasa Arab di sini?
Padahal kalau 22 negara Arab itu kita kumpul, kira-kira jumlahnya sama dengan jumlah orang Indonesia sekarang ini. Iya kan? Penjelasannya apa? Saya kira penjelasannya adalah karena orang-orang Inggris tidak bekerja dalam skala negara, tapi mereka bekerja dalam skala peradaban. Orang-orang Arab dahulu di zaman Islam bekerja bukan dalam skala negara, tapi dalam skala peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.